Kuliner apa yang sudah paling mendunia dan terkenal Pak dan cocok di lidah semua orang Pak? Paling pertama adalah coto Makassar. Coto Makassar itu ada beberapa rumah makan di luar Indonesia. Jadi coto ini termasuk makanan yang sudah mendunia karena coto juga masuk di dalam ranking dari tes Atlas ya. Tes Atlas salah satu sup terbaik di dunia itu adalah coto Makassar. Halo semuanya, welcome to podcast Kominfo Makassar bersama saya Linda Wirawan. Di sini tempatnya kita tanya-tanya segala hal tentang Kota Makassar. Dan hari ini kita akan membahas spesifik mengenai Makassar, Kota Makan Enak, langsung bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bapak Muhammad Rum. Bapak agak kareba. Baji jilid. Baji dong, harus dong. Baik Pak, hari ini kita akan membahas Pak mengenai Makassar, Kota Makan Enak. Pak, kalau berbicara mengenai makan enak, sebenarnya di seluruh Indonesia, di setiap wilayah, di setiap daerah ada kuliner yang masing-masing. Kenapa bisa Pak? Makassar ini berani membranding dirinya sebagai Kota Makan Enak, silahkan Pak. Karena dia awal mula branding Makassar Kota Makan Enak itu kan pertama pada saat seluruh kepala daerah itu dikumpulkan di Sentul di Jakarta, di Bogor. Pak Presiden itu pada saat itu Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan branding atau positioning branding terhadap potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Potensinya Pak ya? Jadi pada saat itu ada yang bilang nih ada Pak Presiden mengatakan kota pisang misalnya gitu. Akhirnya pada saat itu Pak Wali Kota Pak dari Pemantau pulang mengumpulkan kita beberapa orang dan termasuk kami dari Dispar berpikir untuk membuat sebuah branding yang itu merupakan potensi sangat kuat yang dimiliki oleh kita gitu. Dan lahirlah Makassar Kota Makan Enak ini. Kenapa kita berani mempositioning sebagai Kota Makan Enak? Paling pertama adalah kita nggak perlu ragukan ya. Kita mau olahan apapun, mulai ikan, daging, terus kemudian olahan-olahan lainnya mulai dari pisang dan sebagainya itu kita kaya ragam gitu. Jadi kalau dikumpul itu kan mungkin ada puluhan gitu jenis makanan yang kalau kita melakukan masukkan dia dalam itinerary perjalanan pun akan tidak selesai dalam 3 hari gitu. Dan memang berdasarkan exit poll yang pernah kita lakukan di beberapa tahun di sekitar tahun 2015, memang banyak orang yang datang ke Makassar itu untuk kuliner. Nah, makanya di tahun 2016 kita membuat namanya 10 ikon kuliner Kota Makassar. Apa saja tuh Pak? Nah, salah satunya ada pasti yang the famous adalah coto Makassar, palu basah, jalang kote gitu. Jadi membuat spesifik 10 itu sejak tahun 2016 untuk kita lebih fokus menjual kuliner kita. Nah, di 2022 kita membuat branding itu, dan alhamdulillah dengan posisi ini yang kita miliki, terus kemudian memang dan alhamdulillah branding ini no resisten ya, nggak ada resisten sama sekali di masyarakat, tidak ada penolakan, tidak ada gejolak, berarti memang semua mengakui bahwa kota kita adalah kota kuliner gitu. Semua masyarakat mengakui Pak, gitu. Makassar memang kotanya kuliner. Betul. Seperti itu. Nah Pak, kemudian bagaimana sebenarnya konsep yang diusung sama Makassar Kota Makan Enak ini? Teknisnya di lapangan seperti apa Pak? Iya, tujuan utama dari branding adalah peningkatan pendapatan masyarakat di sektor kuliner itu sendiri. Jadi tujuannya adalah menggerakkan sektor perekonomian melalui F&B, food and beverage. Nah, yang diuntungkan pasti masyarakat kan. Masyarakat boleh menggunakan branding ini. Semenjak branding ini diluncurkan, banyak yang menghubungi kami untuk Pak, boleh enggak kami menggunakan logo ini? Boleh, silahkan. Karena ini memang boleh, tidak perlu minta izin pun silahkan. Karena memang ini dibuat untuk masyarakat, dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program makanan dan minuman. Dan itu juga ketika masyarakat mendapatkan keuntungan dari branding ini, pasti pemerintah juga akan mendapatkan.
yaitu melalui dari pajak makan dan minum. Udah pasti ketika terjadi peningkatan daya beli masyarakat di sektor kuliner, pasti pemerintah juga akan mendapatkan pajak dari makan minum. Nah, mungkin buat para penonton yang punya usaha kuliner dan ingin menggunakan logo Kota Makan Enak, mereka harus kemana, Pak? Silahkan diambil, di internet sudah ada, tidak perlu, bahkan beberapa event itu sudah menggunakan nama event Kota Makan Enak, Festival Makan Enak, festival ini, silahkan. Itu dibuat untuk masyarakat memang. Dibuat untuk masyarakat, iya, gitu, Pak ya. Gitu. Nah, kalau tadi sudah ada 10 kuliner top yang sudah disebutin sama Pak Rom, kemudian kuliner apa yang sudah paling mendunia dan terkenal, Pak, dan cocok di lidah semua orang, Pak? Paling pertama adalah Coto Makassar. Coto Makassar itu ada beberapa rumah makan di luar Indonesia, sudah ada. Terus kemudian kita pernah di 2017, kalau nggak salah 2017, ada namanya sebuah hotel di Madrid, Intercontinental Madrid. Itu menyajikan makanan Makassar selama kurang lebih 1 minggu. Salah satunya adalah coto. Karena memang di Eropa itu kalau daging mereka juga cocok, tapi memang menyesuaikan ya, cita rasanya menyesuaikan dengan lidah-lidah dari orang-orang Eropa gitu. Jadi coto ini termasuk makanan yang sudah mendunia, karena coto juga masuk di dalam ranking dari tes Atlas ya. Tes Atlas, salah satu sup terbaik di dunia itu adalah coto Makassar. Baik. Nah, Pak, kemudian apa yang selama ini dilakukan atau misalnya kegiatan yang telah dilaksanakan melalui program Makassar Kota Makan Enak ini, Pak? Paling pertama adalah event-event yang di dalam kota ya, yang menggerakkan seluruh subsektor kuliner, dari UMKM, terus kemudian beberapa sektor lain bergabung di beberapa event-event kuliner. Banyak kok event-event kuliner yang setiap minggu ada di Makassar, itu menggunakan Makassar Kota Makan Enak. Terus kemudian program selanjutnya adalah kita bekerja sama dengan teman-teman Garuda Indonesia. Di tahun ini kita ada di 10 penerbangan melakukan branding cover seat 10 pesawat Garuda Indonesia, dan dari 10 penerbangan itu semua penumpang itu dapat pisang hijau. Dapat pisang hijau, pisang hijau gitu. Jadi kalau bicara kuliner kan bicara sensori ya, bicara sensor gitu. Jadi harus merasakan. Nah, jadi promonya adalah itu tadi, bekerja sama dengan, kita sebutnya co-branding ya, mitra co-branding kita, Expo Makassar X Garuda Indonesia. Itu dengan salah satunya adalah dengan muda-mudi, pernah juga dengan toko Mama, kue Mama. Itu Garuda melakukan itu gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita lakukan. Terus kemudian beberapa program lainnya kita bekerja sama dengan chef-chef dari luar negeri, dengan kedutaan-kedutaan besar di Indonesia, yang dari seperti dari Prancis, kedutaan besar Prancis, dengan konsulat jenderal kehormatan di Makassar ini. Kemarin kita mendatangkan salah satu chef Michelin Star ya, untuk membuat palu mara di atas kapal pinisi. Ini salah satu bagaimana membuat Kota Makan Enak ini semakin dikenal baik secara nasional maupun secara internasional. Menarik sekali tadi, Pak, membuat palu mara di atas kapal pinisi, dan dilakukan oleh chef Michelin Star ya, yang sudah mendapatkan Michelin Star. Itu kemudian siapa saja yang bergabung, siapa saja yang nonton, dan bagaimana respon masyarakat, Pak? Ya, yang nonton adalah perwakilan-perwakilan dari ekspat dari Prancis, terus kemudian beberapa chef-chef yang master chef di Makassar, karena ini kan kolaborasi antara chef-chef dari kita sendiri dengan chef-chef dari Prancis, terus kemudian beberapa pemilik rumah makan dan beberapa komunitas-komunitas kuliner yang kita undang pada saat itu untuk bisa menyaksikan kolaborasi bersama secara internasional ini. Baik. Nah, Pak, lantas kemudian kalau tadi dikatakan bahwa salah satu manfaat yang ingin dicapai adalah untuk mensejahterakan UMKM yang ada di Kota Makassar. Nah, yang paling menarik tadi juga, Pak, bahwa menyajikan pisang hijau di pesawat, Pak ya, untuk para penumpang. Lantas kemudian bagaimana Anda memastikan kualitas pisang hijau itu otentik yang diberikan kepada penumpang sehingga tidak menjadi bumerang, Pak, jika misalnya kemudian rasanya tidak otentik seperti itu? Nah, itulah. Itu kan kemarin kita kerjasama nih dengan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia yang melakukan seleksi terhadap menu yang akan dibawa naik ke pesawat, karena itu menjadi otoritas mereka. Salah satunya itu tadi bekerja sama dengan rumah makan muda-mudi. Pasti
kalau sebut muda-mudi pasti orang sudah merasa ini sudah autentifikasinya udah jelas ya bahwa salah satu yang terbaik di Kota Makassar untuk kudapan pisang hijau, jalang kote dan sebagainya. Ini jadi endorse muda-mudi nih Pak. Enggak apa-apa, karena ini bagian dari promosi. Kita harus semua memberikan manfaat terhadap para pengusaha kuliner di Kota Makassar maupun pengusaha-pengusaha lain dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Kota Makassar. Oke, jadi tadi kita sudah endorse muda-mudi yang boleh memakan pisang hijau bisa langsung ke sana. Salah satunya di muda-mudi, banyak kok di tempat lain juga. Oke Pak. Nah lantas kemudian manfaat dari program Makassar Kota Makan Enak ini dalam hal pengembangan pariwisata dan ekonomi lokal seberapa signifikan sih Pak? Ya, segmentasi Wiskulja, wisata kuliner dan belanja itu memang masih di bawahnya MICE ya, meeting, incentive, convention, dan exhibition. 60% ketersediaan kamar di Makassar itu masih diisi oleh dari segmentasi MICE. Nah, Wiskulja, wisata kuliner dan belanja ini membackup dari kegiatan-kegiatan MICE tadi supaya average long stay kita itu bisa lama. Sekarang kan kita baru di 1,4, 1,7 average long stay dari data BPS. Nah, kalau kita bisa tingkatkan ke 3, 4 lama tinggal 4 hari, itu kan akan menguntungkan banyak pihak. Ya. Nah, dengan cara itu tadi membuat paket-paket yang kuliner dan belanja. Jadi setelah meeting, karena kan memang potensi utamanya adalah MICE di sini. Nah, dari situ pintu masuknya baru kita membuat gerakan-gerakan attraction tambahan untuk membuat mereka itu bisa bertahan 1-2 hari lagi setelah kegiatan mereka. Okay. Melalui kuliner itu tadi dengan beberapa program. Nah, itu tadi kan banyak kok dari teman-teman media juga ada yang membuat penghargaan Most Award, Favorit Award untuk resto itu kan itu memberikan jaminan juga kepada para pengunjung yang datang di rumah makan tersebut, restoran tersebut bahwa oh ini memang the best nih. Itu kan salah satu kolaborasi juga gitu. Baik, Pak, lantas kemudian bagaimana dampak program Makassar Kota Makan Enak ini kepada para pelaku usaha, para kuliner, terutama UMKM yang nggak dikenal, Pak? Kalau mudah-mudahan kan tadi sudah dikenal, kalau yang lain seperti apa, Pak? Ya, itu tadi. Jadi karena banyaknya event juga, karena banyak event nih di event-event ini kan diisi oleh para pelaku UMKM subsektor kuliner ya. Jadi bukan yang besar-besar. Jadi kan event-event ini juga memberikan ruang promosi buat mereka. Terus kemudian teman-teman di Kubanto Center juga dari Dinas Koperasi juga banyak membantu teman-teman para pelaku kuliner di sana. Terus kemudian kita juga memberikan pendaftaran hak kekayaan intelektual juga secara gratis. Secara gratis bagi para pelaku subsektor ekonomi kreatif, terkhusus dari subsektor kuliner, karena ini menjadi salah satu program utama kita di tahun 2024 ini. Gitu. Baik. Nah, salah satu yang juga menjadi bahan perbincangan di masyarakat Kota Makassar adalah F8, Pak. Oh ya. F8 ini menjadi salah satu event yang bisa dikatakan cukup dinanti-nanti setiap tahun, dan bagaimana menurut Anda kaitan antara F8 ini dengan Makassar Kota Makan Enak, Pak? Ya, F8 ini kan sudah masuk dalam top karisma event Nusantara ya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sudah kurang lebih 5 kali, dan sudah 3 tahun terakhir ini sudah dikelola oleh swasta gitu, artinya sudah mandiri event ini, pemerintah membackup saja gitu. Nah, kaitannya adalah di dalam pelaksanaan F8 itu kan dari pintu utama dari gate 1 sampai gate terakhir itu diisi oleh kuliner gitu. Jadi memang kita selalu di dalam, bukan cuma F8 saja, tetapi di seluruh kegiatan-kegiatan kita di subsektor lain. Misalnya nih, kita punya kegiatan subsektor musik, pasti ada kulinernya. Kita mau subsektor fashion, ada kulinernya. Kaitannya apa tuh, Pak, musik dan kuliner? Fashion harus ada, karena itu tadi salah satu yang nge-track orang yang paling besar adalah kuliner. Nah, jadi saling berkaitan, berkolaborasi. Nggak bisa satu subsektor berdiri sendiri. Satu subsektor harus berkaitan dan berkolaborasi untuk sama-sama bisa membesarkan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Jadi saling membutuhkan. Pelaku subsektor musik membutuhkan juga subsektor kuliner. Supaya ketika kita nonton musik, kita bisa menikmati kuliner. Menikmati kuliner, bisa menikmati musik. Nah, jadi seperti itu contoh-contohnya.
Jadi saling kolaborasi. Jadi bukan cuma Dev8. Dev8 itu salah satu yang paling besar karena memang kurang lebih 200 sampai 300 pelaku subsektor kuliner yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Baik. Nah Pak, kalau memang kemudian Makassar Kota Makan Enak ini ingin mendorong kesejahteraan para UMKM di luar sana, terutama di Kota Makassar, bagaimana kemudian Dinas Pariwisata ini memastikan bahwa kualitas dari makanan yang disajikan oleh para UMKM ini terjamin agar seperti yang tadi saya katakan Pak, tidak jadi bumerang seperti itu? Iya, itu kan kalau bicara semuanya kan memang kita sudah punya tugas masing-masing ya di setiap SKPD. Ada namanya kalau di kemasan kuliner itu ada namanya PIRT. Itu kan juga ada menjadi tugas dari teman-teman di Dinas Kesehatan. Terus kemudian badan untuk halalnya itu ada sendiri. Hakinya ada di kita juga, ada di koperasi juga. Pemasarannya ada di kami juga, ada di koperasi juga. Jadi saling berkaitan. Jadi memang setiap SKPD itu harus saling bersinergi untuk bisa membuat masyarakat ini mendapatkan pelayanan yang terbaik. Gitu. Jadi tidak bisa dia parsial-parsial nih bahwa urusan kuliner makan enak menjadi domain pariwisata sendiri. Ketika bicara kesehatan berarti ada domain Dinas Kesehatan juga. Bicara pengembangan UMKM-nya ada domain Dinas Koperasi dan UMKM. Ketika bicara pemasarannya ada Dinas Pariwisata yang bicara pemasaran. Jadi memang harus terintegrasi tadi. Tidak bisa bilang ini menjadi menjadi tugas sendiri dari Dinas Pariwisata karena nggak mungkin karena kita nggak ada teknis kesehatan di sini. Di sini ada hanya 4 bidang yang bicara pariwisata. Nah, butuh dari teman-teman Dinas Kesehatan untuk sama-sama. Nah, Dinas Kesehatan juga sudah membuat beberapa aturan main, termasuk seperti PIRT, terus kemudian di teman-teman lingkungan hidup untuk limbahnya, limbah makanannya. Karena itu sekali lagi, ketika kita bicara promosi pariwisata, terkhusus di kuliner, kita harus memperhatikan hilirnya juga. Apa hilirnya? Itu adalah sampah makanan. Betul. Nah, itu yang juga harus kita pikir. Kita jangan blow up terus, tetapi hilirnya yaitu adalah sampah. Itu kita tidak pikirkan. Nah, ini teman-teman lingkungan hidup sudah memikirkan itu, gitu. Oke, kita juga akan membahas mengenai bagaimana sinergitas antara Dinas Pariwisata bersama dengan komponen-komponen lain di pemerintahan. Namun kita jeda sejenak, Pak Rum. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.